semua, kali ini kita akan membahas proses-proses penghantaran listrik larutan elektrolit. Hal yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana sih cara larutan elektrolit itu bisa menghantarkan listrik dan bagaimana dengan larutan non-elektrolit. Kita lihat di sini bahwa larutan elektrolit adalah suatu larutan di mana zat terlarutnya akan terionisasi menjadi ion-ionnya. Kita ambil contoh di sini adalah larutan NaCl. NaCl merupakan zat elektrolit kuat sehingga dalam larutannya NaCl akan terionisasi sempurna menjadi Na+ dan Cl-. Hal ini diilustrasikan dengan cara memasukkan 3 partikel NaCl ke dalam air, maka semua akan terion menjadi 3 ion Na+ dan 3 ion Cl-. Sehingga di dalam larutan akan terdapat 6 ion yang bergerak bebas. Nah, dapat dilihat bahwa pada bagan di mana larutan NaCl tadi diberikan 2 buah elektroda, yaitu elektroda positif dan elektroda negatif. Tergantung dari kutub mana elektroda tersebut menempel pada sumber listrik. Pada bagan ini, yang kanan menjadi elektroda positif karena terhubung pada kutub positif sumber listrik. Sedangkan yang kiri akan menjadi elektroda negatif karena terhubung pada kutub negatif sumber listrik. Di sini ada sumber listrik biasanya dari batu baterai atau dari listrik yang biasanya kita pakai di rumah. Pada saat listrik belum dinyalakan, ion-ion masih tercampur aduk. Namun saat sumber listrik dinyalakan, maka anion atau ion bermuatan negatif akan bergerak ke elektroda positif untuk melepas elektron, dan kation yang bermuatan positif akan bergerak ke elektroda negatif untuk menerima elektron. Kita lihat di sini, ketika listrik telah dinyalakan di dalam wadah, maka elektroda positif ini akan menarik ion-ion bermuatan negatif atau anion, yaitu Cl-. Cl di sini akan bergerak menuju elektroda positif, kemudian akan melepas elektronnya. Kemudian elektron tersebut akan dialirkan, lalu diteruskan ke elektroda yang berada di sampingnya, yaitu elektroda negatif, dan akan diterima oleh Na+ yang sudah mendekat pada elektroda negatif. Jadi, pada skema ini yaitu elektron mengalir dibawa oleh Cl pin, dilepas melalui elektroda, mengalir melalui kabel listrik, masuk ke elektroda negatif, kemudian diterima oleh ion Na, maka akan terjadi aliran elektron yang biasa disebut aliran listrik. Jadi dari skema ini dapat disimpulkan bahwa aliran listrik akan ada jika ada ion-ion yang bergerak bebas untuk menghantarkan elektron. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana dengan larutan elektrolit lemah? Apa perbedaannya dengan larutan elektrolit kuat? Berbeda dengan NaCl yang termasuk elektrolit kuat. Asam cuka atau CH3COOH adalah salah satu contoh elektrolit lemah yang terionisasi sebagian. CH3COOH akan terionisasi menjadi CH3COO- dan H+. Untuk reaksi elektrolit lemah ini adalah reaksi dua arah yang ditandai dengan tanda panas seperti ini, yang artinya dari hasil produk akan ada yang kembali menjadi CH3COOH kembali. Sebagai ilustrasi dapat kita lihat di sini CH3COOH memiliki derajat ionisasi 0,6, yang berarti 60%-nya terion dalam larutan. Maka jika kita masukkan 3 partikel CH3COOH ke dalam air, maka yang terurai hanya 60%, yaitu 2 partikel saja yang terurai. Kemudian menghasilkan 2 ion CH3COO- dan 2 ion H+, sehingga dalam larutan hanya terdapat 4 ion yang dapat bergerak bebas dan menghantarkan arus listrik. Untuk satu partikel CH3COOH yang tidak terion akan tetap menjadi bentuk molekul CH3COOH. Karena CH3COOH hanya terion sebagian, maka ion yang dihasilkan pun semakin sedikit. Oleh sebab itu, aliran elektronnya atau aliran listriknya lemah, karena hanya sedikit molekul yang terurai menjadi ion yang dapat menghantarkan elektron.
Jadi dari peristiwa ini dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak ion, maka daya hantar listrik semakin kuat. Dan jika ion yang dihasilkan sedikit, maka daya hantar listriknya akan lemah. Kemudian bagaimana dengan larutan non-elektrolit? Apakah larutan non-elektrolit dapat mengantarkan listrik? Contoh dari larutan non-elektrolit adalah larutan gula dengan rumus molekul C6H12O6. Sekali lagi akan diingatkan bahwa aliran listrik adalah aliran elektron, yang artinya harus ada ion pembawa elektron. Apabila tidak ada ion, maka tidak ada yang membawa elektron. Jadi, tidak akan ada aliran listrik. Gula apabila dilarutkan dalam air memang akan terlarut sempurna. Secara kasat mata, kita tidak dapat membedakan partikel gula yang sudah larut dalam larutan, tetapi sebetulnya secara molekul gula itu tetap utuh, yaitu tetap dalam bentuk C6H12O6. Dia tidak akan terpecah menjadi ion-ionnya. Sebagai ilustrasi, jika kita memasukkan 3 partikel gula dalam air, maka di dalamnya hanya akan ada 3 partikel gula tersebut. Tidak ada ion yang dihasilkan. Karena tidak terpecahnya menjadi ion-ion, maka tidak ada ion yang bisa menghantarkan elektron. Oleh sebab itu, tidak ada aliran elektron atau aliran listrik. Jadi, dari sini kita dapat simpulkan bahwa larutan non-elektrolit tidak bisa menghantarkan listrik karena tidak ada ion-ion penghantar elektron. Kemudian untuk membuktikan daya hantar listrik tiga larutan ini, kita dapat mengujinya dengan rangkaian listrik dengan cara menghubungkan baterai, lampu, kabel, dan elektroda, kemudian mencelupkan elektroda ke dalam masing-masing larutan seperti ini. Untuk larutan garam, karena menghasilkan ion dengan jumlah yang banyak, maka daya hantar listriknya paling kuat, sehingga nyala lampu terang dan muncul banyak gelembung gas. Kemudian untuk larutan cuka, karena jumlah ion yang dihasilkan lebih sedikit, maka daya hantar listriknya lebih lemah, sehingga nyala lampunya sangat redup dan gelembung gas yang dihasilkan lebih sedikit. Dan untuk larutan gula tidak memiliki daya hantar listrik, sehingga lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas yang dihasilkan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini adalah untuk larutan elektrolit kuat akan menghasilkan nyala lampu yang terang dan gelembung gas yang banyak. Sedangkan untuk larutan elektrolit lemah akan menghasilkan nyala lampu yang redup dan gelembung gas yang sedikit. Yang terakhir, untuk larutan non-elektrolit tidak akan menghasilkan nyala lampu ataupun gelembung. Sekian materi pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.